Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang tantangan dalam praktek administrasi kehumasan di era digital. Nah, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam dunia komunikasi. Nah, dalam konteks kehumasan ini, perubahan menuntut para profesional humas untuk menyesuaikan diri dengan pola komunikasi yang kini berlangsung sangat cepat, terbuka, serta tidak lagi berpusat pada satu arah. Nah, jika sebelumnya administrasi kehumasan ini bersifat konvensional dan lebih banyak mengandalkan pendekatan formal, nah saat ini diperlukan transformasi menuju sistem yang lebih fleksibel, berbasis teknologi, dan berorientasi. Nah, di sini ada beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam praktek administrasi kehumasan di era digital. Yang pertama yaitu ada ledakan informasi dan overload komunikasi. Nah, arus komunikasi saat ini sangat deras dan datang dari berbagai sumber, media sosial, situs berita daring, blog, hingga kanal komunikasi digital lainnya, yang menjadikan setiap individu tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen informasi. Nah, kondisi ini membuat tugas humas menjadi semakin kompleks karena harus mampu memilih informasi yang relevan serta menyusun narasi yang efektif dan konsisten. Nah, tanpa pengelolaan yang baik, derasnya informasi ini dapat menimbulkan kebingungan di tengah publik mengenai sikap resmi organisasi. Nah, maksudnya di sini adalah fenomena ketika jumlah informasi yang tersedia di ruang digital sangat besar dan datang dari berbagai sumber dengan secara bersamaan, sehingga membuat audiens kewalahan. Nah, dalam konteks kehumasan ini, kondisi ini menyulitkan petugas humas dalam memilah informasi yang relevan serta menyusun pesan yang terstruktur dan efektif. Nah, yang kedua yakni ada tuntunan respon cepat dan real time. Masyarakat saat ini menuntut kecepatan dalam penyampaian informasi, khususnya dalam kondisi krisis. Nah, jika sebagian humas terlambat merespon isu yang berkembang, maka hal tersebut bisa berdampak buruk terhadap perspektif publik. Nah, sistem kerja yang kaku dan lamban menjadi hambatan besar dalam menghadapi dinamika komunikasi digital yang menuntut kecepatan dan ketepatan. Nah, di sini maksudnya adalah tuntunan masyarakat agar organisasi mampu merespon isu atau krisis secara cepat dan tepat waktu. Nah, dalam era digital ini, keterlambatan memberikan klarifikasi atau informasi dapat memperburuk citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga atau perusahaan. Yang ketiga yakni ada peningkatan resiko reputasi melalui media sosial. Nah, media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam menyebarkan informasi organisasi secara tepat. Namun, platform ini juga membawa resiko tinggi. Informasi negatif yang menyebar secara viral berpotensi rusak reputasi organisasinya hanya dalam waktu singkat. Nah, contoh nyatanya adalah kesalahan pelayanan kecil yang ketika menjadi viral dapat menurunkan kepercayaan publik secara drastis. Nah, maksudnya di sini adalah resiko kerusakannya nama baik organisasi dapat mengakibatkan penyebaran informasi negatif, hoaks, atau kesalahan komunikasi yang menjadi viral di media sosial. Nah, media sosial bersifat terbuka, cepat, dan tidak tepat dikendalikan sepenuhnya oleh organisasi, seperti itu. Yang keempat yakni ada kesenjangan digital dan kurangnya kompetensi teknologi. Nah, banyak organisasi khususnya yang berskala kecil atau yang bernaung di bawah instansi pemerintah konvensional masih belum memiliki tenaga kehumasan yang menguasai teknologi komunikasi modern. Nah, keterbatasan ini menyebabkan administrasi kehumasan tidak berjalan secara optimal karena tidak mampu memanfaatkan potensi teknologi digital secara maksimal. Nah, maksudnya di sini adalah kondisi di mana tidak semua sumber daya alam, khususnya di bidang kehumasan, memiliki kemampuan atau keterampilan digital yang memadai hal ini. Nah, hal ini juga menyebabkan rendahnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan teknologi komunikasi modern. Yang kelima ada keamanan informasi dan etika komunikasi. Nah, administrasi kehumasan memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan data penting seperti informasi
pemangku kepentingan, database-nya, media dan dokumen internal. Namun aspek keamanan siber seringkali masih diabaikan. Selain itu, dalam penyampaian pesan secara digital juga harus memperhatikan etika komunikasi agar itu tidak terjebak dalam penyebaran hoaks. Nah, seperti itu. Judul yang menyesatkan atau clickbait maupun narasi yang bias. Nah, maksudnya di sini adalah tantangan dalam melindungi data digital organisasi agar tidak bocor atau disalahgunakan. Nah, sekaligus menjaga agar setiap komunikasi publik yang dilakukan selalu berpegang pada etika seperti kejujuran, akurasi dan tanggung jawab sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi peningkatan aktivitas administrasi kehumasan dalam menunjang citra komunikasi. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, organisasi perlu merancang strategi kehumasan yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dan inovatif. Nah, selain strategi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik, memperkuat citra organisasi serta menjalin hubungan jangka panjang dengan para pemangku kepentingan seperti itu. Nah, di sini ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama ada transformasi digital dalam sistem administrasi kehumasan. Nah, organisasi perlu mengembangkan sistem manajemen informasi yang berbasis digital. Nah, beberapa platform yang dapat digunakan untuk mendukung proses ini antara lain yaitu Google Workspace untuk kolaborasi dan pengelolaan dokumen secara efisien. Ya, ada juga Hootsuite atau support sosial untuk mengelola akun media sosial dan menjadwalkan konten. Ada juga Notice atau Trello untuk perencanaan program kerja dan manajemen kalender kehumasan. Nah, investasi pada sistem ini akan mempercepat alur kerja, peningkatan akurasi informasi dan mempermudah pelaporan aktivitas kehumasan. Nah, di sini maksudnya adalah upaya mengganti sistem administrasi kehumasan yang bersifat manual atau konvensional menjadi sistem digital yang lebih efisien, transparan dan mudah diakses, termasuk penggunaan perangkat lunak seperti CRM, manajemen dokumen serta alat pemantau media sosial. Nah, yang kedua ada peningkatan literasi digital dan kapasitas SDM. Nah, peningkatan kapasitas sumber daya alam manusia menjadi kunci dalam mendukung efektivitas kehumasan. Nah, para staf humas perlu dilatih dalam berbagai kompetensi digital seperti optimasi mesin pencairan, atau bisa juga disingkat dengan SEO, penulisan konten digital, analisis data, desain komunikasi visual, serta strategi media sosial. Nah, dengan kemampuan ini, humas akan mampu menciptakan kampanye komunikasi yang relevan dan berdampak baik seperti itu. Nah, di sini maksudnya adalah upaya mengganti sistem administrasi kehumasan yang bersifat manual atau konvensional menjadi sistem digital yang lebih efisien, transparan dan mudah diakses, termasuk penggunaan perangkat lunak seperti SCM tersebut, manajemen dokumen serta alat pemantau media sosial. Yang ketiga ada penguatan strategi komunikasi krisis. Nah, organisasi harus memiliki pedoman atau dokumen komunikasi krisis yang jelas dan berstruktur. Nah, dokumen ini mencakup alur komunikasi internal, penunjukan juru bicara resmi, penggunaan saluran komunikasi utama hingga template pertanyaan untuk situasi darurat. Seperti itu. Nah, teknologi seperti sistem peringatan cepat atau alert system dan platform komunikasi instan seperti Slack atau Microsoft Teams juga perlu diintegrasikan untuk mendukung transport cepat kayak gitu. Nah, maksudnya di sini adalah menyusun rencana komunikasi yang sistematis untuk menghadapi situasi darurat atau krisis. Nah, strategi ini meliputi penunjukan juru bicara, penggunaan saluran komunikasi yang cepat serta penyusunan pernyataan resmi yang siap digunakan seperti itu. Nah, yang keempat ada integrasi komunikasi lintas departemen. Nah, administrasi kehumasan tidak dapat berjalan sendiri. Nah, sinergi antar departemen sangat penting khususnya dengan
bagian pemasaran, hukum manajemen, dan teknologi informasi. Nah, koordinasi yang baik akan memastikan setiap pesan yang disampaikan sejalan dengan visi dan misi organisasi serta minimalkan resiko miskomunikasi kayak gitu. Nah, maksudnya di sini adalah kolaborasi dan koordinasi antara bagian humas dengan unit lain dalam organisasi agar setiap pesan yang disampaikan kepada publik bersifat konsisten dan sesuai visi organisasi dan tidak menimbulkan kebingungan. Yang kelima, ada fokus pada personal branding. Nah, personal branding dan humanisasi organisasi. Dalam tren komunikasi saat ini, pendekatan yang personal lebih efektif dibandingkan gaya komunikasi yang terlalu formal. Organisasi dapat membangun citra yang lebih dekat dengan publik melalui cerita-cerita inspiratif, konten edukasi, dan interaksi yang terbuka. Nah, pendekatan ini akan membentuk kedekatan emosional antara organisasi dan audiens kayak gitu. Nah, maksudnya di sini adalah strategi yang menampilkan sisi kemanusiawi organisasi agar terasa lebih dekat dengan masyarakat. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui kisah inspiratif, dialog dua arah dengan publik, dan penyajian konten yang empatik dan edukatif. Nah, evaluasi dan analisis yang keenam ini ada evaluasi dan analisis berbasis data. Nah, keputusan dalam komunikasi sebaiknya didasarkan pada data yang terstruktur kayak gitu, yang terukur. Nah, humas perlu mengevaluasi performa komunikasi melalui indikator seperti jumlah publikasi, tingkat keterlibatan di media sosial atau engagement rate, respon masyarakat, serta analisis sentimen. Nah, pendekatan berbasis data yang memungkinkan organisasi untuk mengambil langkah yang lebih tepat sasaran. Nah, maksudnya di sini adalah proses pengukuran kinerja aktivitas kehumasan dengan menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif seperti tingkat keterbatasan engagement, jumlah publikasi, dan analisis sistem publik terhadap organisasi. Yang terakhir yakni ada menjaga konsentrasi dan etika dalam komunikasi publik. Nah, dalam penyampaian informasi kepada publik, sebagian humas harus selalu menjunjung tinggi prinsip transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Di era digital yang penuh tantangan etika ini, kepercayaan publik sangat mudah tergerus jika organisasi dianggap tidak bertanggung jawab atau manipulatif. Nah, oleh karena itu, setiap pesan yang disampaikan harus telah melalui proses verifikasi dan disusun secara bijaksana seperti itu. Nah, maksudnya di sini adalah kewajiban bagi setiap insan humas harus menyampaikan informasi secara konsisten, tidak menyesatkan, dan sesuai etika. Nah, etika komunikasi mencakup kejujuran, akurasi, kejelasan, dan tanggung jawab sosial. Terima kasih banyak atas presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.